belum ada kesulitan ya. Mungkin Ana akan bahas secara singkat saja. Sekali lagi, ikhwati sekalian, kita harus menambah di luar kelas ini mungkin ya, baik secara mandiri nanti Daniel Pak Sulistianto untuk kemudian harus mau menguasai berapa. Suaranya kecil, Ustadz. Suara anak kecil? Iya, tadi agak kurang jelas tadi. Lagi dari kelas ini kita harus mau meluangkan waktu untuk menguasai atau menghafal atau membaca begitu ya. Jangan menghafal, dibaca saja beberapa kosakata yang menunjang pelajaran kita khususnya. Umumnya kosakata pada umumnya, jadi bebas saja. Namun khusus untuk kosakata yang ada di dars kita, ini tentu kita harus menjadi lebih semangat, lebih terdorong untuk menambah perbendaharaan kosakata kita. Ikhwati sekalian, kenapa? Karena kosakata ini menjadi salah satu modal dalam mempelajari bahasa Arab. Jika kemudian kita tidak berimbang antara motivasi dan perbendaharaan kosakata kita dalam mempelajari bahasa Arab, tentunya akan sedikit menyulitkan kita. Jadi sekali lagi, kita harus mau, jangan khawatir, karena sebagian besar kosakata bahasa Arab ini sudah diserap dalam bahasa kita. Sehingga memang ada beberapa yang similar maknanya dengan bahasa Indonesia. Contoh yang sering kita dengar begitu ya, masjidun, kemudian kolam babun, kemudian kursiun, itu salah satu kata yang memang diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian kata-kata yang lain juga bukan berarti tidak diserap, tapi semuanya ketika dibaca, ya, kosakata bahasa Arab itu insya Allah akan mudah. Jadi kuncinya hanya kita mau membaca atau tidak. Jadi dibaca saja. Baca beberapa ulangan, beberapa kali, beberapa pengulangan, maka insya Allah kita akan mudah dalam menghafal kosakata. Sama dengan kita menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu salah satu metodenya adalah dengan cara tikror. Tikror itu adalah terus mengulang. Jadi terus mengulang. Ketika kita banyak mengulang, maka kata itu akan mudah dihafal. Jadi hafalannya akan sangat kuat. Gitu. Sama seperti sekalian membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sudah tidak harus dihafal lagi. Sudah tidak harus dibuka mushafnya lagi, tidak. Tentunya Ana yakin, ikhwati sekalian, surat Al-Fatihah ini sudah hafal betul, hafal mungkin. Kenapa? Karena sering diulang. Jadi kuncinya adalah sering diulang. Sering dibaca, sering diulang. Nah, bagaimana agar kita banyak menguasai kosakata bahasa Arab adalah salah satu kuncinya adalah dengan kita mengulang, baca, diulang. Begitu. Baik, ikhwati sekalian, sekali lagi kita akan bahas secara singkat saja ya. Baik. Suara Ana sekali lagi terdengar? Cukup ke sana? Terdengar, Ustadz. Terdengar, Ustadz. Baik, di sini ada latihan kelima. Latihan kelima ini kawin jumalan mufidatan bimal ilfarad fi mayali. Jadi harus dibuat menjadi sebuah kalimat. Jadi bagian kosong ini harus diisi sehingga bagian yang lain membentuk sebuah kalimat. Kita lihat di nomor 1, di sini ada bagian kosong, bagian pertama, titik-titik, al-baiti
muglakun. Kita sudah mempelajari mudhof ilaih di ad-darsul khamis ini, maka hal yang berhubungan dengan rumah kemudian tertutup apa? Nah, ini kita harus tahu dulu sebetulnya ya. Tahu artinya dulu, ini rumah kemudian muglakun tertutup. Maka kita bisa memilih kata yang tepat. Nomor 1 katanya apa yang di sini? Babul. Babul, sahih. Jadi babul baiti muglakun. Jadi kita ada dasarnya. Kenapa kita memilih babun atau babul baiti? Karena berhubungan dengan rumah. Pertama berhubungan dengan rumah, kemudian ada predikat tertutup di sini muglakun. Jadi yang tertutup adalah pintu. Walaupun ada juga bagian-bagian rumah yang lainnya. Tapi yang paling mendekati adalah pintu. Yang paling sesuai adalah pintu. Kemudian yang kedua, aina titik-titik sayyarati. Aina artinya apa? Di mana? Karena bagian kosongnya di tengah. Kemudian as-sayyarati, mobil. Kira-kira apa yang melekat dengan mobil? Bisa digabungkan dengan mobil. Miftahus sayyarah. Miftahus sayyarah. Miftah artinya? Kunci. Kunci. Nah, gitu ya. Jadi kita menanyakan nih aina, di mana kunci mobil. Bukan mobilnya yang kita tanya, tapi kuncinya. Berarti miftahus sayyarah. Itu nomor kedua. Kemudian nomor ketiga, ini ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu titik-titik. Jawabannya apa di sini? Rasulullah. Allah. Karena di sini Allah ya, berarti Rasulullah. Kenapa tidak ada kata yang tepat selain Allah? Tidak ada ya, karena di sini Rasulullah. Yang dimaksud adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan yang keempat, titik-titik atau bibi ba'idun. Atau bibi ba'idun. Nah, kira-kira ba'idun artinya apa di sini? Jauh. Jauh ya. Berarti ini tabib, dokter, kita sudah sama-sama tahu. Berarti yang bagian kosong ini apa nih kira-kira? Baitun. Nah, baitun. Bisa baitun. Salah satunya rumah. Baitun itu rumah, ketika digabungkan menjadi baitut tobibi. Bukan baitun, tapi baitut tobibi ba'idun. Rumah dokter itu, atau rumah dokter itu jauh. Coba satu lagi, ikhwati sekalian. Al-Qur'anu, Quran, kitabu, titik-titik. Kitabullah. Allah. Kenapa Allah? Karena kitab Allah. Jadi kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah. Nah ini frasanya adalah idhofah. Sekali lagi frasanya adalah idhofah. Begitu. Jadi kita mencari bagian yang hilang dari mudhof atau mudhof ilaih. Kalau nomor 1 ini mudhof karena kata pertama, begitu ya. Tapi kalau nomor 3, perhatikan nomor 5 itu kita mencari bagian dari mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah kata kedua. Kita sudah sampaikan minggu kemarin bahwa frasa idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Syarat, kemudian ketentuan, dan artinya kita sudah sampaikan ya kemarin secara sekilas bahwa mudhof ini harokatnya tergantung posisinya, gitu ya. Dia tidak bertanwin juga tidak beral. Tetapi kalau mudhof ilaih maksudnya kata yang kedua dia berharokat majrur atau dimajrurkan dengan kasroh, begitu. Boleh bertanwin, tidak boleh. Boleh beralif lam, tidak boleh. Itu kalau mudhof ilaih. Nah, kita akan temui frasa idhofah ini insyaallah di dars-dars selanjutnya.
Karena sekali lagi kitab Durus Subur ini bentuknya aplikatif. Aplikatif itu memang didasari dengan aplikasi-aplikasi, tidak bertumpu pada teori semata. Mungkin kalau dipersiapkan begitu, teorinya sekitar 30 atau 40%, sedangkan aplikasinya sisanya 60%. Jadi sekalian, itu nomor kelima. Kemudian nomor 6, kita akan bahas bagian saja ya. Oke, kalau ada kesulitan di nomor yang lain bisa nanti ditanyakan langsung. Nomor 6, ikhwati sekalian, sahih at-tarkibat at-taliyah. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Benarkan susunan-susunan. Tarkib itu frasa ya, atau susunan, bukan frasa. Susunan berikut. Al-qalamu, perhatikan, al-qalamu atau bibu. Nah, ini kan salah nih, al-qalamu atau bibu. Harusnya bagaimana? Qalamut tabibi. Bukan qalamut taribi. Al-qalamu atau libi ini salah. Kenapa? Karena yang dimaksud ini adalah frasa idofah. Frasa idofah ini kata pertamanya tidak boleh bertanwin. Nah, ini yang salahnya nih. Tidak boleh beralif lam. Berarti alif lamnya kita buang menjadi qalamu. Kemudian at-talibi. At-talibinya ini sudah betul di sini. At-talibi sudah betul. Kemudian geser ke sebelah kiri. Babus sayyaratu. Ini salah nih. Yang betulnya mana? Bagaimana? Babus sayyarati. Babus sayyarati. Babus sayyarati. Nah, kata kedua ini salah, ikhwati sekalian. Kata kedua ini salah. Harusnya kata kedua ini majrur, diharokati dengan kasroh. Begitu. Harokatnya kasroh, i, menjadi babus sayyarati. Babus sayyarati. Nah, ini kita diminta untuk membetulkan gitu ya, terkait dengan frasa idofah. Kenapa harus seperti itu? Karena memang kita sedikit-sedikit menerapkan teori kaidahnya. Kita menerapkan kaidah dalam susunan frasa atau kalimat. Kemudian di sebelah kanan bawah, bintu Hamidun. Yang benarnya mana? Berarti sekalian. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin, sahih. Bintu Hamidin ini sekali lagi masih dalam frasa idofah. Sekali lagi frasa idofah. Nah, frasa idofah ini tentunya kata kedua dia mesti kata kedua itu mesti dimajrurkan, majurnya dengan kasroh. Bintu Hamidin. Kemudian satu lagi, ar-rasulu Allahi. Nah, ini salah nih susunan frasanya. Harusnya bagaimana? Rasulullah. Kata pertama itu tidak boleh beralif lam. Juga tidak boleh bertanwin begitu. Jadi tidak boleh ini kata pertama dalam susunan frasa idofah. Kan itu kita selesai, anggap selesai ya. Mudah-mudahan yang nomor berapa ini? Kelima dan keenam ini bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketujuh, pada sekalian, di sini ada Muhammadun, ada ya Muhammad. Perhatikan yang berubah adalah harokat akhirnya. Asalnya dun menjadi du. Kemudian Khalidun, ini yang bawahnya ya. Khalidun menjadi ya Khalidun. Nah, ini ketika ada ya itu adalah huruf panggilan ya, untuk kata seruan. Begitu. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai harfun nida. Itu ikhwati sekalian. Kemudian di sini adalah ada ustadun, ketika dimasuki ya menjadi ya ustadu. Begitu. Perhatikan di sini ada du. Waladun juga sama, kemudian ya waladu.
berkaitan dengan kaidah atau gramatika atau kaidah nahwu begitu. Kenapa seperti ini, Ustaz? Karena memang dalam kaidahnya diatur sedemikian rupa bahwa ketika ada ya, maka kata setelahnya jika nama gitu ya, nama bertanwin itu tidak boleh bertanwin. Jadi ya Muhammad, asalnya Muhammadun, tapi ketika ada ya menjadi ya Muhammad. Bagus sekalian, dan ini kita diminta untuk membaca ya. Anda harapkan ini sudah dibaca ketika tugas dimandirikan ya, ikhwati sekalian. Jadi setiap ahad, setiap pekan insya Allah, karena memang supaya efisien waktu kita, lebih banyak untuk menjelaskan point of view-nya atau point of tadrisnya, beberapa latihan kita akan tugaskan berkaitan dengan memang efisien waktu ya, seperti sekalian. Kemudian yang ke-8, nah ini disuruh untuk membuat kalimat tanya, gitu ya, kata tanya yang sesuai dengan gambar. Contoh ini kitabuman hadza, karena ini kitab. Yang diganti adalah kitabnya saja. Kalau ini kolam, berarti kolamu man hadza. Man hadzanya ini dalam struktur kata tanya. Sekali lagi man man Kolamu man hada. Kolamu man hadza. Ini strukturnya seperti itu. Artinya buku siap itu. Yang diganti adalah bukunya, karena gambarnya adalah buku. Maka kalimat tanya di bawahnya ini menyesuaikan dengan gambar. Kalau yang ini kolam man hadza. Kemudian yang bawahnya komisu man hadza. Kemudian karena di pinggirnya ada baitun, menjadi baitu man hada. Masya Allah. Nah seperti itu. Insya Allah akan gampang. Akan mudah sekali ketika kita tahu maksud dan tujuan dari perintah dalam latihan itu. Terakhir ada Sariru man hada. Menjadi sariru. Nah, gitu ya. Runnya tanwinnya dihilangkan karena dia sebagai mudhof. Lagi dia sebagai mudhof. Sariru man hada. Ada. Itu nomor 8 sekarang. Kemudian nomor 9 ini ada ismun. Ismun ini kita disuruh untuk membaca gitu ya, menelaah. Di sini ada hamzah wasol gitu ya, hamzah yang dia tidak dibaca kecuali di awal kata. Contoh ismun, ismul waladi. Ini i-nya dibaca ini. Ismul waladi, i-nya dibaca karena di awal. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Perhatikan, ini isim pertama, ismu pertama ini dibaca i-nya. Sedangkan yang kedua ini tidak dibaca karena dia posisinya didahului oleh kata. Jadi sebelumnya ada kata. Posisinya di tengah, menjadi di tengah. Maka bacanya adalah wasmu, begitu. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainab. Gitu. Contoh yang lainnya yang terdekat adalah dalam lafaz basmalah. Bismillah, bismi. Tuh, bismi, bi-nya itu adalah harfu jar di sana. Kemudian ismi karena didahului harfu jar, maka i-nya tidak dibaca. Bismi. Oke. Adapun dalam kalimat basmalah, huruf alifnya itu dibuang karena ada maksud tertentu. Kecuali lafaz surat Al-Alaq begitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana ada i-nya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau dalam lafaz basmalah i-nya dibuang atau tidak ada. Sama dengan kata ibnun, ikhwati sekalian. Ibnun ini di awal dibaca, kalau di tengah itu tidak dibaca.
atau didahului dengan kata yang lain. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Nah ini sekali lagi ikhwati sekalian, ibnu ini adalah hamzah wasal. Nah ini ditutup oleh latihan membaca ikhwati sekalian. Latihan membaca iqra mayali mura'iyan qawaidun nutqi hamzah wasal. Ini kita baca sembari kita berlatih untuk kaidah membaca hamzah wasal. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ini ibnun dan ismun. Kita mempelajari hamzah wasal pada dua kata saja dalam daras khamis. Ibnun dan ismun. Ismun dan ibnun. Sebelumnya kita mempelajari hamzah wasal juga ada di alif lam. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah juga. Baik, sekalian itu penjelasan secara singkat terkait dengan latihan. Insyaallah kita akan masuk ke ad-darsu as-sadis. Baik, ad-darsu as-sadis. Ikhwati sekalian, pada ad-darsu as-sadis tidak banyak yang kita pelajari, bahkan relatif ini sudah kita bahas secara point of address-nya. Poin-poin pembelajarannya sudah kita sama sebetulnya dengan sebelumnya. Hanya di sini ada tambahan, kita mempelajari kata tunjuk setelah hada dan dzalika. Maka setelahnya ada hadihi. Mohon diperhatikan ikhwati sekalian, hadihi artinya ini untuk jenis perempuan. Perempuan. Itu ya, untuk jenis perempuan. Istilah dalam bahasa Arabnya disebut dengan mu'annas. Hadhihi ismul isyarah lil mu'annas. Ya dulu alal qarib, gitu ya. Ismul isyarah lil qarib. Jadi ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat. Ini maknanya ini, artinya ini. Kata setelah hadhihi ini harus mu'annas, harus jenis perempuan juga. Begitu ya. Jenis perempuan juga. Perhatikan dalam kalimat, Ana akan membacakannya. Silakan diperhatikan. Ada beberapa kata yang memang sudah mulai dihilangkan harokatnya. Sekali lagi ini untuk membiasakan kita saja. Jangan kaget, Bapak sekalian, semakin tambah dars kita, maka akan semakin banyak kata-kata yang dihilangkan harokatnya. Itu semata-mata adalah untuk melatih kita. Dari kata yang dihilangkan harokatnya itu sudah diharokati sebelumnya. Sekali lagi, kata-kata yang tidak diharokati itu sebetulnya sudah diharokati sebelumnya. Sudah diharokati sebelumnya, maka kita harus memaksimalkan ketika kita mengenal harokat itu. Apalagi harokatnya diulang-ulang, katanya diulang-ulang. Istami'u jayidan, perhatikan. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin. Ini ibnu Hamidin. Ingat, ibnu ketika sebelumnya ada hadza berarti dibacanya hadza ibnu, begitu ya. Hadza ibnu, alifnya tidak dibaca. Biarkan saja walaupun ada tapi tidak dibaca, begitu ya. Jadi tidak dianggap karena posisinya di tengah-tengah. Hadza ibnu Hamidin, ininya laki-laki. Kalau hadza ya, kita sudah mempelajari hadza untuk laki-laki. Maka ibnu itu adalah mudzakkar, jenis laki-laki. Maka artinya anak laki-laki. Hamidin, anak laki-lakinya Hamid. Wa hadhihi, dan ini juga, tapi penggunaannya untuk perempuan. Bintu, tuh, bintu
Yasirin, anak perempuan Yasir. Anak perempuannya Yasir. Kita sering dengar ya, kalau di kita gitu ya, mungkin penamaan ayah atau apa, ayah orang tua kita ada bin, ada binti. Ada bin, ada binti gitu ya. Kalau kita anak laki-laki bin. Tapi kalau perempuan adik kita, sepupu kita, umpamanya gitu, ibu kita itu binti. Bintun gitu. Asalnya dari kata bintun. Nah, kalau psikologi orang Indonesia ini sering kalinya lebih suka menyebutkan i gitu ya. I gitu ya. Diikan semuanya gitu ya. Padahal kalau di Arab itu asal kata itu diberi harokat u akhirnya, u kan saja, kecuali ada yang melarang u-nya gitu. Contoh Ibnu Hamidin. Ustaz, kenapa enggak Hamidun? Karena dia mudhof ilaih menjadi Hamidin. Kecuali ada yang menyuruhnya untuk berubah. Begitu. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Perhatikan kalimat yang kedua. Ibnu Hamidin jalisun. Perhatikan jalisun mudzakkar, tidak ada tamar butoh. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, di sini ada tamar butoh. Waqifatun. Konsekuensinya memang begitu. Kalau ini mudzakkar begitu ya. Kalau ini muannas. Nah, gitu. Kalau sebelah kanan kita Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid itu duduk, begitu ya, duduk. Dan anak perempuannya Yasir wa bintu Yasirin waqifatun, berdiri. Berdirinya dia tegak ya, waqifatun, artinya dia diam berdiri diam. Kalau jalisun duduk, waqifatun berdiri tapi posisinya diam. Karena nanti ada berdiri posisinya berlari begitu. Itu dalam bahasa Arab beda lagi. Baik, perhatikan penggunaan mudzakkar dan muannasnya. Itu hal yang terpenting yang akan Anda sampaikan pada tadris ini, ikhwati sekalian. Baik, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Baik. Puan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Perhatikan di kalimat keempat ini jawabannya. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudara perempuannya muhandis. Muhandis ini insinyur. Insinyur laki-laki. Jadi ini kita menunjukkan pada gambar ini ya yang Anda hitamkan, yang Anda tebalkan. Hadhihi ukhtul muhandisi, ini saudara perempuannya, karena ukhtun ini saudara perempuan, bisa kakak, bisa adik, yang penting saudara perempuan. Ukhtul muhandisi, insinyur laki-laki. Ahia aidon muhandisatun, perhatikan di sini. Ahia aidon muhandisatun, a itu apakah? Hia, dia itu ke ukhtun. Hia itu kita sudah pelajari hia. Hia itu artinya dia untuk perempuan, ukhtun. Aidon juga, muhandisatun seorang insinyur perempuan, maksudnya bertanya apakah saudara perempuannya juga seorang insinyur begitu ya. Perhatikan di sini tidak ada tamar butoh di atas. Muhandisi. Sedangkan di bawah ada tamar butoh. Kenapa ada tamar butoh? Karena hia. Gitu. Sesuai jenisnya, harus sesuai antara mudzakkar, muannas, muannas. Jenis laki-laki, jenis perempuan, jenis perempuan. Tidak boleh laki-laki, umpamanya begitu ya, kata untuk laki-laki, kemudian
sifatnya, predikatnya itu perempuan, tidak boleh seperti itu. Begitu ya. Karena ini berhubungan hiya bukan disatun gitu ya. Kita berbicara dia perempuan, maka harus insinyur perempuan sesuai dengan jenis laki-laki dan perempuannya. Maka ada jawaban la, tidak. Kita ingat A itu apakah? Jawabannya hanya dua, na'am atau la. Gitu. Kalau la berarti dia harus cari yang lain. La hiya tobibatun. Tidak, dia seorang Ini matiin. tobibatun artinya dokter. La hiya tobibatun. Tidak, saudara perempuan itu atau dia adalah seorang dokter. Kita mungkin di gambarnya ini gambarnya dokter gitu ya, sedang memeriksa apa ini? Baik. Bayi ya, bayinya terlalu kecil begitu ya. Ini maksud gambarnya bayi ya, bukan lagi ngegambar, bukan, tapi lagi memeriksa bayi gitu. Sengaja kalau di Arab itu budayanya memang tidak boleh, kalau di Islam ya di kita tidak boleh lengkap begitu ya, tidak boleh sempurna begitu, supaya bukan supaya sebetulnya ya, ada adab-adab dalam menggambar begitu, apalagi menggambar makhluk hidup begitu. Kadang di sini tidak ada matanya begitu ya, ini nih ada apa, Ibnu Hamidin tidak ada matanya, tidak ada hidungnya begitu ya, menunjukkan memang kita tidak boleh kalau dalam hal menggambar begitu ya. Kemudian lanjut sayyaratu man hadhihi, ini serupa nih dengan kalimat tanya atau kalimat pertanyaan di daras kelima nih. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini gitu ya. Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya kepala sekolah. Hadhihi sayyaratul mudiri. Perhatikan di sini hadhihi, kemudian sayyaratun. Nah, sayyaratun ini kan muannas karena dia diakhiri takmar butoh. Gitu. Maka hadhihi, setelah hadhihi harus ada kata yang berakhiran tak marbutoh. Kemudian lanjut ma hadhihi, apa ini gitu ya. Kita sudah pelajari ma itu artinya apa. Hadhihi ini berarti dia menunjukkan bahwa benda ini berjenis perempuan, muannas. Hadhihi mikwatun. Mikwatun artinya apa? Setrika. Setrika. Gosokan. Apa ini? Ini adalah setrika, boleh gosokan, boleh ya, begitu, alat gosok gitu. Kemudian lanjut liman hadhihi, ini liman itu artinya punya siapa. Li itu artinya punya, milik atau kepunyaan ya. Kepunyaan siapa ini? Milik siapa ini? Punya siapa ini? Ininya lagi-lagi hadhihi. Berarti hadhihinya umpamanya gitu ya, umpamanya kata berjenis perempuan gitu ya. Karena kita sedang membicarakan mikwah, setrika atau alat gosok gitu ya. Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin. Ini punya Khalid. Ini punya Khalid. Li-nya itu artinya punya. Sama seperti kita menyebutkan alhamdulillahi. Li di sana ada li. Jadi segala puji milik Allah, punya Allah ya, li Khalid. Kemudian ada pertanyaan yang lain, ad-darajatu Anas. Nah, sekarang mannya diganti dengan nama orang, boleh tidak? Boleh. Ini struktur kalimat tanya yang bervariasi ya, ikhwati sekalian. Ad-darajatu Anas hadhihi, ad-darajatu Anasin hadhihi. Apakah ini sepedanya Anas? Karena kita mungkin sudah tahu ini apakah ini sepedanya Anas gitu. Jawabannya ikhwati la.
Hadihi Ustaz tanya itu A. Ustaz tanya boleh? itu A-nya ada dua. Pertama di darojatu dengan di anas. Kalau anas sih tahu. Tapi kalau itu yang depan tuh ada rojatu, ada A-nya juga. Itu artinya apa? Apa? Nah, kalau A itu artinya di sini kan A ya. A pertama ini artinya apakah. Begitu, apakah. Kemudian darojatu ini darojatu. Sudah satu kata. Kemudian anas ini mah bukan kata tanya, tapi anas itu sudah sebuah Oh kata. iya. Jadi anas gitu ya. Ada Oh iya, nama maaf. namanya Anas gitu. Ada orang namanya Anas gitu. Maaf. Taib, ada labasa Pak Ucu. Boleh langsung ditanyakan saja ya bila ada yang mungkin kurang mengerti gitu ya. Khawatir anak nanti tidak mengulang lagi gitu ya atau lupa mengulang gitu ya. Ada rojatu anasin hadihi. Ada rojatu anasin hadihi. Apakah ini sepedanya Anas? Jawabnya la, tidak. Gitu ya. Boleh naam, boleh la. Tapi di kitab ini kita gunakan la. Hadihi darajatu Ammarin. Ini sepedanya Ammar, bukan Anas tapi Ammar. Hadihi jadidah. Ini sepeda baru. Jadidah itu baru. Hadihi ini sudah ke sepeda ya, sudah ma'ruf, sudah tahu. Maksudnya adalah ke sepeda. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas itu sudah lama. Sudah qadimah itu sudah jadul gitu ya, lama jadul. Itu wa darajatu Anasin qadimah. Ingat qadimah ini ke darajah ya, gitu. Karena subjek dan predikat itu harus sama dalam jenis. Ini subjeknya darajah, predikatnya qadimah. Begitu. Kalau kalimat bahasa Arab itu memang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, harus ada subjek dan predikat. Tergantung nanti istilahnya. Kita akan sampaikan istilahnya di dars selanjutnya ya insya Allah. Dars ke depan. Kemudian lanjut ikhwati sekalian. Kalimat hadihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali. Ia jamilatun jiddan. Perhatikan. Hadihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali. Hiya itu ke sa'ah ya, ke jam. Hiya jamilatun jiddan. Kita sudah tahu jamilah itu artinya bagus. Atau indah, boleh. Atau menawan, boleh. Gitu. Kalau ke benda gitu ya. Karena ini benda. Kalau ke orang dia maknanya tampan, ganteng gitu ya. Cantik begitu kalau ke orang, tapi kalau ke benda kita artikan sebagai apa? Bagus gitu ya. Kia jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Jiddan itu maknanya sekali gitu ya, sangat gitu. Kemudian lanjut hadihi mil'aqatun. Ini sendok. Wa hadhihi kidrun, dan ini kendi. Kendi itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kendi itu. Kendi juga ya. Gentong boleh. Tapi ini mah kecil, bukan kalau gentong mah besar ya. Kalau yang kecil apa ini? Di daerah. Namanya daerah masing-masing apa ini? Ya kendi. Kendi ya? Gitu ya. Iya. Khawatir kendi hanya ada di Bandung saja. Mungkin ada nama di yang lain gitu ya. Mungkin ada pas. Seperti apa ini? Gentong juga bisa sebetulnya ya, gentong. Cuman ukurannya mungkin kalau gentong agak besar. Begitu. Ustaz tanya. Boleh Pak Ucu? Itu wahadihi kidrun gak ada tak marbutohnya tapi hadihi ya. Oh iya, hadihi kidrun. Oh iya di sini hadihi kidrun ya. Gak ada tak marbutohnya, tapi kenapa hadihi gitu. Baik, kita simpan dulu ya yang ini. Mungkin harusnya bisa hada atau hadihi. Sekali lagi untuk kidrun
memang ada kata-kata di bahasa Arab ini yang mu'annas tapi tidak harus bertak marbutoh, Pak Ucup. Iya. Memang ada alasannya, tapi kita simpan dulu ya, ikhwati sekalian. Khawatir Anda salah menyampaikan. Nah, ini kan kidrun ya, kidrun. Mungkin karena penggunaannya, ini bisa jadi ada dua kemungkinan, afwan. Anda khawatir salah menyampaikan, ada dua kemungkinan. Ini salah cetak, satu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini betul, tapi ada alasannya. Begitu Yang ya? kedua, Ustaz. Nah, itu ada yang kedua pasti, gitu ya. Karena Mungkin kita salah tidak bisa menyalahkan. Begitu ya, ikhwati sekalian. Ada alasannya, Pak Ucu, tapi kita skip dulu ya. Mungkin bisa jadi di-PR-kan. Insya Allah nanti Anda Baik. sampaikan ya, Pak Ucu. Insya Allah. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Khawatir Anda salah menyampaikan. Kemudian al-mil'aqatu fil kidri. Sekali lagi, al-mil'aqatu fil kidri. Mil'aqah ini di kendi, di dalam kendinya. Kemudian ikhwati sekalian, lanjut ke kalimat selanjutnya di bawahnya. Hadhihi ini baqaratul fallahi. Sapinya petani. Baqaratul fallahi, sapi, mungkin maksudnya bukan sapi petani ya, sapi perah gitu ya. Karena biasanya petani susu ya, petani perah, sapi perah, maksudnya begitu. Tapi di sini kita artikan sapi petani saja. Karena fallah ini artinya petani. Double L ya, ikhwati sekalian, fallahun. Kalau tidak ada tasdid, falah itu artinya kemenangan. Seperti hayya 'alal falah. Nah, itu dalam adzan ya, lafaz adzan artinya kemenangan. Tapi kalau ada tasdid di sini, fallahun artinya petani gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang berbeda dalam pengucapan, tentunya akan merubah makna gitu ya. Nah, ini yang terakhir, yang kalimat-kalimat terakhir ya, tentang anggota badan. Hadza anfun, ini hidung. Wa hadza famun, dan ini mulut. Famun itu mulut. Hadza anfun wa hadza famun. Ini mudzakkar. Kemudian hadhihi udunun. Ini muannas, udunun. Kemudian wa hadhihi ainun. Dan ini mata, gitu ya. Nah, kalau ini ada dasarnya, ikhwati sekalian. Udunun tidak bertamar butoh, ainun juga tidak bertamar butoh, tapi dia muannas karena dia berpasang-pasangan gitu. Salah satu alasannya adalah berpasang-pasangan. Ketika kita menyebutkan telinga, berarti sudah sepaket telinga kanan dan telinga kiri. Maksudnya begitu. Udunun, ketika kita menyebutkan udunun, berarti sudah sepaket kan begitu, telinga. Kemudian hidaun, sepatu, itu sudah sepaket. Kalau kita beli sepatu ya, sepatunya kanan kiri. Tidak mungkin kita beli sepatu hanya kanan saja. Nah, sama seperti kita menyebutkan mata dan telinga. Wa hadhihi ainun. Nah, ini muannasnya, alasannya adalah karena berpasang-pasangan. Kemudian wa hadhihi yadun, dan ini tangan. Gitu ya. Wa hadhihi rijlun, dan ini kaki. Tangan berpasang-pasangan, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian rijlun juga sama. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Nah, ini persoalan tentang muannas mudzakkar. Sekali lagi, kata sekalian, Anda sampaikan muannas mudzakkar ini umumnya mudzakkar tidak ada tamar butoh. Kita bicara umum, keumuman. Tidak ada tamar butoh. Tapi kalau muannas itu selalu ada diakhiri tamar butoh. Itu umumnya. Nah, khususnya, kita bicara khususnya ada kata-kata yang bertak marbutoh tapi dia mudzakkar. Itu contohnya
Hamzatun. Hamzah. Hamzah ini adalah nama laki-laki. Walaupun ada Hamzatu. Hamzatu itu kan ada tamar butoh di akhirnya. Tapi dia laki-laki, mudzakkar. Itu khusus. Ada khusus begitu. Sekali lagi, kalau umumnya mudzakkar tidak ada tamar butoh. Khususnya ada begitu. Hanya di beberapa kata saja, tidak semuanya. Kalau kita berbicara keumuman berarti secara umum, berarti banyak, luas. Tapi kalau khusus berarti ya beberapa saja begitu. Karena kenapa Ustaz? Karena terkait dengan budaya atau terkait dengan bahasa itu sendiri, penggunaan bahasa Arab oleh masyarakat Arab sendiri begitu. Yang menyebutkan bahwa seperti ini, hadihi yadun, ini tangan, wahadihi rijlun, dan ini kaki gitu. Ini penggunaan karena memang orang Arab kalau yang berpasang-pasangan, ikhwati sekalian, berpasang-pasangan itu hakikatnya muannas begitu. Jadi yang berpasang-pasangan itu muannas. Artinya muannas ini kalau kita bahas dari segi sastra gitu ya, dari segi budaya gitu ya, muannas ini memang gitu ya satu sisi oleh Arab jahiliyah dianggap sebagai satu kelemahan. Tapi kalau dalam Islam muannas ini justru dianggap atau dinilai, diduduki dalam kedudukan yang mulia. Itu muannas. Gitu. Sekali lagi, memang ada beberapa penggunaan yang seperti tadi Hamzatu, kemudian Maisarotu. Maisaroh itu nama laki-laki. Sama seperti Hamzah, Hamzatu. Kemudian ada juga muannas. Gitu. Ini titik poinnya muannas. Muannas itu keumumannya diakhiri tak marbutoh. Tapi ada kata-kata yang tidak diakhiri tak marbutoh, tapi dia muannas. Gitu. Sama seperti ini kata dalam kasusnya seperti kata yadun. Yadun ini kita anggap sebagai muannas karena dia berpasang-pasangan. Itu salah satu alasan. Begitu ikhwati sekalian, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ana ingin ada perwakilan gitu ya, mungkin tidak semuanya. Akhi Daniel, tafadhol iqra hadan nas. Hadhihi min hadza ibn Hamidin. Nanti Ana yang memberhentikan. Tafadhol Akhi Daniel. Yang ini yang hadza. Ya, hadza ibn Hamid. Hadza masjidun itu bukan yang ini. Yang nomor yang awal ini oh yang awal. Saking tamarin ya. Saking tamarin ya. Oh, ke tamrin akhi. Kita sedang di Ad-Darsu As-Sadis. Oh, bukan iya. Belum ke tamrin belum. Ini masih belum ya. Masih an-nas dulu, nas dulu ya. Tafadhol. Bismillah. Hadhihi hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Khalas, yakfi. Dilanjut ke Pak Ucu, tafadhol Pak Ucu. Dibaca segini Pak Ucu. Oke, baik. Man hazihi. Hazihi uhtul muhandisin. Ahya aydo muhandisatun. La hiya tabibatun. Nah, alhamdulillah. Bacaan yang bagus ya, alhamdulillah. Baik, Pak Ucu, lanjut ke Pak Irfan. Pak Irfan, dibaca Pak Irfan yang Anda tebalkan. Tafadhol. Sayyaratu man hadhi. Sayyarat man hadhi. Sayyaratu man hadhi. Naam, hadhihi sayyaratul mudiri.
Ma hadhihi mikwatun. Nah, kelas. Lil Kemudian Pak Effendi bisa dilanjut Pak. Kita ke yang ditebalkan. Tafadhol Pak Effendi. Iya. Liman. Ntar dulu ya, kecil banget hurufnya. Liman. Oke, saya beserin. Oke. Liman haza hadihi. Liman hadihi li Khalidin. Naam. Ada rojatun an-nasi hadihi la hadihi darajatun amaru. Darajatu Hada amari. amari. Hadihi jadidatun. Wa Wa darajatu darajatun ansa anasin qadimatun. qadimatun. Kelas Pak Effendi. Baik. Lanjut ke Pak Sulistianto. Tafadhol Pak Sulistianto. Yang Anda tebalkan. Hadihi sa'atu Aliyun. aliyun. Bukan alay. Aliyun. Hadihi sa'atu aliyun. Aliyin. Hadihi sa'atu aliyin. Ya jamilatu jidan. Naam. Hadihi Qotun. wa hadihi kidrun Naam. al-mi'atahi fil kidri. Naam. Yakfi. Kita lanjut ke Akhi Daniel ya. Akhi Daniel, tafadhol dihabiskan Akhi Daniel. Sampai hadhihi yadun. Tafadhol. Hadhi baqaratul falahi. Hadha anfun. Hadha anfun wa hadha famun. Lanjut. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Wa hadha yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Hadhihi semuanya ya. Iya. Baik, ikhwati sekalian, kita lanjut ke tamarin. Tamarin itu latihan-latihan. Tamrin pertama di sini ada simbol 1 ya. Iqra waktub. Silakan kita baca ya. Nomor pertama kita mulai dari Pak Ucu dulu. Tafadhol Pak Ucu, dibaca nomor pertama dan nomor kedua. Berarti 1 baris ini. Tafadhol Pak Ucu. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Naam. Man hadhihi? Hadhihi uhtun hadhihi uhtu Abbasin. Sahih, alhamdulillah. Lanjut ke nomor 3 dan nomor 6 oleh Pak. Kita coba Pak Sulistianto. Tafadhol Pak Sulis. Hada dikun wa hadihi dajatun. Nah, lanjut nomor 4. Arba'ah rabi'an. Hada abnun Hada benu. Dilangsungkan. Hada benu mujiri wa hadihi bintul mudarisin. Nomor 5 dan nomor 6. Tafadhol Pak Effendi.
hadihi ummi amma yasirun Ummu Yasirin. ummu hadihi ummu yasirun Yasirin. yasirin aina qadirul hamimi Kidrul hiya lahmi. fi Kidrul lahmi. kidrul ain kidrul Mi. lahmi. Oke, ainul qadil lahmi hiya fi salajatin. Nah, hiya fi salajati. Kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin ya. Apa ini? Jadi fi salajati. Ya. Begitu. Fi salajati. Oke, ya fit. Fi salajati. Nah, salajati. Baik, lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Akhi Daniel, tafadhal. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke tamarin ke-2. Nah, ini kita ada waktu, masih ada waktu. Ini sampai tamrin ke-5 ya, ikhwati sekalian. Kita lanjut ke tamrin ke-2. Perhatikan di sini ikhwati sekalian ada mahadza, kemudian ada wa mahadhihi. Mahadza artinya apa? Apa ini? Apa ini? Kalau Apa mahadhihi, Apa ini? apa ini? Apa bedanya di sini? Bedanya apa ini? Laki-laki sama perempuan. Nah, Bedanya. ini laki-laki yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita mahadhihi ini untuk perempuan. Ingat tadi ya konsep laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya tidak ada tamar butoh akhirnya. Kalau perempuan itu selalu diakhiri tak marbutoh umumnya gitu ya. Baik, kita mulai identifikasi. Nah, perhatikan yang Ana hitamkan. Baik, berarti kalau ini apa ini? Ikuti sekalian. Mahadza Ini sebutkan dulu ini apa? qalamun. Qalamun. Berarti memakai kata tanya ada. Begitu ya. Kemudian gambar yang kedua ini mil akotun. Berarti kata tanyanya mana? Mahadhihi. Mahadihi. Kemudian kata sebelah kiri lagi. Ini apa ini katanya? Bahasa Arabnya apa ini? Kitabun. Kitabun berarti menggunakan Yang kiri mahadihi. mahada. Kitabun. Kitabun cowok ya? Ya, untuk cowok, untuk laki-laki. Oke. Kitabun. Kemudian komisun. Yang mana? Mahada. Silakan langsung dijawab saja ya bareng-bareng. Kalau ini Babun. Itu. mahada. Kemudian ini mahadhihi. Karena saatun. Kemudian lanjut ini yang ke bawah ada gambar kaki. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Berarti mahadhihi. Sahih. Mahadhihi. Karena sudah ada ya di atas mahadhihi. Ini yang sebelah kirinya. Mahadhihi. Mahadhihi. Kenapa? Karena di sini darajatun. Begitu ya. Kemudian ini silakan dijawab. Mahadhihi. Karena sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ini kalau ini ikhwati sekalian. Mahada. Karena ini bahasa Arabnya Pintu. Babun. Pintu babun. Kemudian kita tebak lagi ini. Famun. Mahada. Mahada. Sahih, Pak Sulistianto. Kemudian lanjut ini. Kidrun. Mahadhihi. Kita
Lihat ke kitab saja ya, mahadhihi. Kemudian yadun. Kita gunakan kata tanya Hadihi. Hadhihi. mahadhihi. Kalau anfun Ma hadhihi. mahadhihi. Ini bisa anfun, bisa ainun ya. Karena ada matanya ini. Gitu. Kemudian falajatun. Mahadhi. Mahadihi. Miftahun. Ma hadza. Mahada. Mahada. Baik. Masjidun. Mahada. Aha. Kemudian mikwatun. Ma hadhihi. Mahadhi. Kemudian kursiun. Mahada. Ma hadza. Kemudian najmun. Ma hadza. Aha. Baik. Satu tamrin lagi ya, ikhwati sekalian, karena ada 5, berarti yang ditugaskan adalah tamrin keempat dan kelima. Hanya 2 saja ya. Kita selesaikan ini di tamrin ketiga. Iqra al-mithal wa kawin jumalan ala girarihi. Baca contoh di bawah ini. Contoh itu yang ini ikhwati sekalian, yang sebelah kanan kita. Ini contohnya ini. 1 sampai 11. Ini dibaca dulu, kemudian kawin jumalan ala girorihi. Giror itu sebelah kiri. Sebelahnya. Bentuk sebuah kalimat di sebelahnya. Contoh, nomor 1. Perhatikan yang Ana tebalkan. Muhammadun tolibun. Muhammad seorang pelajar. Aminatu tolibatun. Nah, di sini yang berganti, kira-kira kalau kita analisa ya, kata yang berganti apa saja di sini? Tolibun. Pertama kata yang diganti adalah Muhammadunnya, gitu ya, berganti menjadi Aminah. Itu ya. Muhammadun berganti menjadi Aminah. Kemudian kata yang kedua, tolibun berganti menjadi tolibatun. Karena untuk perempuan, untuk mu'annas. Kalau ini untuk cowok, tolibun. Kalau yang sebelah kiri untuk cewek, gitu ya. Laki-laki dan perempuan, gitu. Kita coba nomor 2. Hamidun, Hamid, anak laki-laki. Tobibun, gitu ya. Hamidun, Tobibun. Hamid seorang dokter. Ketika kita ganti Fatimah sudah tulen, perempuan. Fatimatu Tobibatun. Nah, Tobibatunnya ini yang tinggal diganti saja. Ditambahkan takmar butoh. Tobibun menjadi Tobibatun. Jadi rumusnya, ikhwati sekalian, merubah dari mudzakkar ke muannas itu rumusnya cuma 1. Tambahkan atun. Tambah apa? Atun. Nah, kalau tolibun menjadi tolibatun. Begitu. Jadi atun saja semuanya. Atun itu untuk muannas. Itu atun itu saudaranya mandra, gitu ya. Nah, atun. Nah, begitu. Oke. Si Atun itu, Pak. Nah, itu mah muannas perempuan saja, gitu. Oh iya. Baik, kita ke yang ketiga coba. Kalau Huwa ucup muslimun. patun don ya. Gimana, Pak? Ucup tadi ucup patun gitu. Iya, harusnya gitu ya. Kalau ada ucup perempuan. Maaf ya Pak Ucup biar ketawa soalnya kan serius banget sih. Kalau ada gitu ya. Jadi tinggal ditambah atun saja gitu ya. Huwa muslimun menjadi huwa muslimat, hiya muslimatun. Begitu. Coba yang keempat. Akhi Daniel. Silakan dibaca. Kiri dan kanannya. Kanan dan kirinya. Al-babu mutlakun. Mutlakin ya. Mutlakun. Mutlakun. Al-babu mutlakun.
An-nafidatun Kalau mutlaqatun. ada, ingat ikhwati sekalian, kalau ada alif lam itu tidak boleh bertanwin. Kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin. An-nafidatu, kecuali tidak ada alif lam, boleh nafidatun memang gitu. Jadi kalau ini ikhwati sekalian tidak boleh ada tanwin karena ada alif lam. Begitu, an-nafidatu, sekali lagi. Ini menjadi penekanan ya, gitu. Karena mungkin kalau diulang ini akan kurang baik gitu ya. An-nafidatu titik-titik jadi Mutlaqatun. muglaqatun. Sahih. Nah, ini muglaqatun bertanwin karena dia tidak beralif lam. Baik, lanjut ke coba 2 akhi. Sama nomor 5. Al-mindilu wasikhun. Al-yaddu wasikhotun. Nah, wasikhatun. Lanjut ke Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu. Nomor 6 dan 7. Asya'u harun. Asyayu. Asyayu harun. Harun. Al-qahwatu horotatun. Harotun. Harotun. Nah, kalau ro itu ya, huruf ro ketika ada fathah itu diokan ro gitu ya. Beda dengan yang lain. Yang lain itu contohnya ba'ida datun gitu ya, atun. Nah, kalau ro berarti otun, harotun gitu ya. Karena ada huruf-huruf yang dia diberi harokat fathah tapi dibunyinya o gitu ya. Seperti ro, kho, so, do, po. Nah, itu soto gitu ya sananya. Nah, ini itu dibaca o ketika difathahkan. Tapi selain itu normal saja. Contoh ba, ta, fa, ja, ha itu a saja. Tapi kalau sudah so, po gitu ya, bo, go itu di o kan. Satu lagi ya. Masjidu ba'idun. Kalau idof kan nggak pakai alif lam, tapi kalau yang di sini pakai alif lam itu jadi apa ini? Ya almin kan idof kan nggak boleh pakai alif lam, tapi ini kan ada alif lam, berarti ini apa? Karena ini bukan idofah, akhi. Bukan ya? Karena ini bukan idofah. Karena ini bukan idofah, ini sudah menjadi sebuah kalimat. Nanti ya kita bedakan mana idofah, mana kalimat. Kita selesaikan dulu. Coba Pak Ucu, tafadhol nomor 7. Al-masjidu ba'idun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam, al-madrasatu ba'idatun. Nah, Ana akan selang ya insyaallah ikhwati sekalian. Nah, tadi ada pertanyaan dari Akhi Daniel. Ini kenapa kalau ini kan beralif lam ya, al-babu muglakun. Kenapa tidak babu muglakin? Karena ini bukan frasa. Sekali lagi, ini bukan frasa. Ini adalah sebuah kalimat, ikhwati sekalian. Kalimat itu salah satu cirinya adalah pertama, yang kata pertamanya subjeknya itu selalu ma'rifat. Kita sudah belajar ma'rifat nakiroh. Kata pertama subjek itu ma'rifat, sedangkan kata kedua predikat itu nakiroh. Nah, kenapa ini tidak diidofatkan? Kenapa ini tidak diidofatkan? Karena ini sudah menjadi sebuah kalimat dan ini tidak digabungkan. Contoh al-mindilu wasihun. Ini nomor 5 ya hadis sekalian. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Mindil itu sapu tangan, ikhwati sekalian.
wasihun kotor. Sapu tangan itu kotor, begitu ya? Sapu tangan itu kotor. Ini kata ini bisa digabungkan tidak menjadi idhofah? Tentu tidak. Karena tidak ada sapu tangannya si kotor. Tidak kan? Sapu tangannya si kotor. Tidak. Itu kalau sapu tangannya si kotor itu pasti bakal bukan ini, tidak bermakna. Umpamanya mindilu wasihin. Nah, ini tidak bermakna. Contoh, sekali lagi. Al-masjidu tadi sudah dibaca ya oleh Pak Ucu. Al-masjidu ba'idun. Ustaz, kenapa tidak masjidu ba'idin? Kalau ana tanya masjidu ba'idin, kira-kira maknanya bagaimana itu? Maksudnya ya yang jauh. Tuh, kan jadi nggak bermakna. Masjidnya yang jauh. Masjidnya punya jauh. Maksudnya apa? Nah, ini artinya kepada sekalian kita harus sudah mulai belajar menganalisa struktur kata, struktur kalimat maksudnya. Jadi tidak semuanya masuk dalam idhofah atau prasa, tidak semuanya juga masuk pada kalimat begitu. Tinggal nanti kita menganalisa kenapa? Karena tidak mungkin ini masjidu ba'idin. Masjidu ba'idin rumah masjidnya punya yang jauh gitu ya. Masjid milik jauh. Tentunya tidak bisa diidhofatkan. Makanya di sini sudah menjadi sebuah kalimat. Maksudnya itu. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Al-masjidu ba'idun. Dan kalimat syaratnya tadi. Kalimat pertama subjek. Kata pertama namanya subjek. Subjek harus ma'rifat. Al-masjidu itu ma'rifat. Kemudian kata yang kedua disebut predikat. Predikat nakiroh. Ba'idun. Begitu. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Ma'rifat, nakiroh, ma'rifat, nakiroh. Syaratnya harus seperti itu. Karena nanti ada ma'rifat, ma'rifat atau nakiroh, nakiroh. Itu bukan sebuah kalimat. Kita akan bahas di daras ke-7 insya Allah. Hal yang berkaitan dengan sifat. Baik, kita lanjut ya. Ikhwati sekalian, 89. Baik, 89. Ana persilakan Pak Effendi, tafadhol. Ya. At-talibu maridun. Maridun, sahih. At-talibatun maridotun. Naam, maridotun, sahih. Nomor 9. Al-hasanu sari'un. Al-hisanu. Al-hisanu sari'un. Naam. As-saritun sariyatatun. Sariyatum. As-sayyaratu. As-sayaratun sariyatatum. Sari'atun. Oh, sariyatun. Sariyatun. Ini sari'un, berarti muannasnya sari'atun. Ya. Alhamdulillah Pak Effendi, syukran. Kemudian terakhir, tafadhol Pak Irfan. Pak Irfan, tafadhol. 10-9. Al-qamaru jamilun. Naam. Asyamsu jami'atun. Jamilatun. Jamilatun. Nah, ini asyamsu. Asyamsu ini muannas ya, ikhwati sekalian. Karena asyamsu ini diibaratkan sebagai pusat. Pusat. Jadi benda yang dianggap besar atau benda yang dianggap pusat itu disebut sebagai muannas. Gitu. Contoh ibu itu kan pusat ya. Jadi yang melahirkan ada fungsinya, jadi disebut sesuatu yang agung. Jadi ya sesuatu yang besar maksudnya bukan agung. Itu asyamsu maka menjadi muannas gitu. Terakhir Pak Irfan, tafadhol nomor 11. Al-abu. Al-abu al-abu jalisun. Jalisun. Al-ummu. Al-ummu jalisatun. Naam, jalisatun. Alhamdulillah. Baik, ikhwati sekalian, latihan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah selesaikan.
mungkin kita harus banyak latihan ya hadirin sekalian, agar kita lebih banyak prakteknya nih, seperti tadi syukran gitu ya. Ada masukan dari Pak Ucu, kemudian dari Akhidani, kemudian Pak Effendi gitu ya, dan Mas Ristianto juga Pak Irfan terkait dengan hal-hal yang baru gitu ya. Gak apa-apa, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang kemudian harus ditanyakan, sampaikan saja, tidak apa-apa. Mungkin nanti Ana akan sedikit menjelaskan gitu ya, ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa harus ditanyakan, kenapa harus diangkat? Karena kalau didiamkan, khawatir nanti akan menjadi ganjalan gitu. Ini akan mandek gitu. Silakan tanyakan, Ustaz ini kenapa begini, kok tidak seperti ini gitu ya. Sama seperti tadi PR kita ya dari Pak Ucu begitu ya. Kenapa kidrun itu hadihi, nah gitu ya. Sekali lagi ada dua kemungkinan ya Pak Ucu ya. Silakan, kita akan PR kan mudah-mudahan minggu depan, selambat-lambatnya minggu depan. Jika setelah ini ada yang, insya Allah Anda akan buka lagi gitu ya, buka ensiklopedia lagi gitu ya, atau kamus gitu ya. Kidrun ini apakah muzakkar atau muannas? Karena sama seperti syamsun tadi. Syamsun ini tidak berpasang-pasangan, tapi dia disebut benda yang besar, benda yang inti gitu ya, inti. Maksudnya inti yang wasilah Allah memberikan kehidupan gitu. Wasilah Allah yang memberikan kehidupan itu disebut muannas. Sama seperti ummun. Ummun itu ibu itu muannas, ummun. Walaupun tidak ada tamar butoh, karena dia yang melahirkan, terus melahirkan, maka dia disebut muannas. Gitu. Sama seperti syamsun. Mungkin kidrun juga ada khusus gitu ya. Tapi alasannya tidak seperti tadi syamsun atau yang berpasang-pasangan. Baik, ikhwati sekalian, untuk latihan keempat, at-tamrin ar-rabi dan at-tamrin al-khamis, ini kita akan tugaskan ya untuk dimandirikan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas sebelum kita membuka ke daras asabi. Dan ikhwati sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Enggak ada, Ustadz. Jika tidak ada, alhamdulillah berarti sudah paham ya. Ana simpulkan insyaallah sudah paham. Namun sekali lagi, walaupun sudah paham ikhwati sekalian, bahasa ini seperti pisau gitu. Kalau tidak dipakai, tidak diasah, maksudnya tidak diasah, maka akan tumpul. Maka cara untuk mengasah pisau itu adalah dengan latihan. Jadi mustahil seorang pisau ini akan tajam kecuali ia diasah. Ya, jadi jangan berkecil hati pada sekalian gitu ya. Walaupun kita terbata-bata, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan lancarkan ya, terutama dalam segi hal latihan. Baik, Akhi Daniel, Pak Sulistianto, Pak Irfan, Pak Ucu, Pak Effendi, syukran ala hudurikum fi hadal fasal, sudah bergabung di kelas ini. Alhamdulillah semakin istiqomah ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tidak hadir ini kebetulan. Siapa yang tidak hadir pada sekalian? Atau hanya 6 saja jumlah kita? 5 ya. Tep. Yang tidak hadir siapa? Akhirnya. Pak Zik tadi ini Pak Kurnia mohon apanya nggak melanjutkan dulu karena for some reason gitu. Oh, Masya Allah. Tapi tadi udah ada WA-nya beliau tadi. Alhamdulillah. Di grup. Di grup ya. Syukran. Ala kulli halin, yang paling intinya adalah mudah-mudahan sekali lagi kita diistiqomahkan ikhwati sekalian, karena memang bahasa ini perlu ada latihan gitu ya. Mudah-mudahan kita maksimalkan sekali dalam sepekan, kita dibantu dengan pemahaman teori, kemudian
teks yang kita pelajari ditambah dengan latihan-latihan yang tadi kita laksanakan, insya Allah kita akan sedikit-sedikit begitu ya, kita akan paham, kemudian kita akan menguasai apa yang kita pelajari. Walaupun sekali lagi kitab Durusul Lughah ini secara kitab, di kitabnya ini penjelasannya tidak ada. Itu kecuali memang teman-teman yang membeli buku plus penjelasannya, itu ada penjelasannya. Tapi kalau kitabnya kitab asli itu sebetulnya tidak ada penjelasannya. Perlu ada yang menjelaskan, perlu ada yang menganalisa. Baik, ikhwati sekalian, sekali lagi jika tidak ada yang ditanyakan, bisa mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di lain kesempatan dan lain waktu, bisa di grup begitu ya, ikhwati sekalian, jangan sungkan-sungkan. Sekali lagi syukran ala hudurikum Pak Sulistianto, Pak Daniel, Pak Irfan, Pak Ucu, Pak Effendi. Insyaallah kita berjumpa di pekan depan. Kita tutup kelas ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala hasil istima'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.